Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Seperti diketahui bahwa Bendahara Umum PBNU hadiri sidang kasus korupsi, katanya 1000 GB Ansor dan juga Banser turun gunung. 1000 GB Ansor dan juga Banser NU mengawal sidang perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin. Pengawalan tersebut diklaim sebagai aksi solidaritas dan untuk memberikan dukungan moral terhadap Bendahara Umum PBNU Mardani Maming yang menjadi saksi di persidangan terdakwa mantan Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu Raden Dwiyono Putrahadi dalam kasus suap izin tambang di Tanah Bumbu. Kesaksian Mardani dalam kapasitasnya sebagai mantan Bupati Tanah Bumbu ketika terdakwa sebagai anak buahnya menjadi Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu yang kini didakwa menerima suap disamarkan dalam bentuk utang dari mantan Dirut PT PCN almarhum Henry Sutio terkait dengan pengalihan isu izin usaha tambang. Sementara itu, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana mengatakan untuk mengamankan jalannya persidangan, Polresta Banjarmasin menurunkan 300 personel. Kami mengerahkan 300 personel dibantu juga dari Polda Kalsel untuk mengamankan jalannya persidangan. Dirinya juga mengungkap apresiasi dan terima kasih kepada massa dari NU karenanya mampu untuk sama-sama menjaga situasi aman dan kondusif selama persidangan. Bahkan, massa yang berada di areal luar gedung Tipikor Banjarmasin juga bisa tertib dan tidak mengganggu lalu lintas. Dirinya juga menegaskan bahwa pelayanan pengamanan massa tetap mengedepankan sikap ramah dan humanis sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melalui Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto. Terlebih saat ini merupakan bulan Ramadan, masyarakat diimbau agar saling menghargai kekusyukan umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah GB Ansor Kalsel, Teddy Suryana menyampaikan terima kasih kepada aparat kepolisian yang telah mengamankan jalannya persidangan hingga masa yang hadir juga bisa tertib. NU Jawa Timur namun meminta PBNU untuk tidak jadi bemper kasus Mardani Maming. Wakil Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur Abdus Salam Sohib mendorong PBNU bersikap dewasa sekaligus memberikan kesempatan kepada jajaran pengurus untuk tunduk pada aturan hukum. Pernyataan pengasuh Ponpes Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang itu berkaitan dengan kasus hukum yang menjerat Mardani Maming Bendahara Umum PBNU. Mardani merupakan saksi dalam persidangan dugaan suap izin usaha tambang dengan terdakwa mantan Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu Dwiyono Putrahadi. Dalam 2 kali persidangan ia mangkir. Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Kalsel pun melakukan pemanggilan paksa. Kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dengan jalan menaati aturan hukum yang berlaku, sehingga NU benar-benar menjadi bagian dari penjaga moral bangsa. Abdul Salam juga meminta Mardani tidak menjadikan NU sebagai bemper. NU yang didirikan para ulama katanya tidak pernah membenarkan warganya untuk menyalahi hukum. Mardani Maming disebut-sebut terlibat korupsi tambang di Tanah Bumbu. Terdakwa kasus dugaan korupsi peralihan izin usaha pertambangan atau IUP, ex-Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwijono Putrahadi Sutopo, menyeret mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. Kuasa hukum Dwijono Isnaldi mengatakan bahwa Mardani merupakan orang yang layak untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Isnaldi menyatakan keterlibatan Mardani dalam suratnya kepada KPK. Dalam surat itu, Isnaldi mengatakan kliennya memohon keadilan dan tindak lanjut kasus tersebut. Atas perintah dari Bupati dan juga adanya ketentuan yang secara tegas melarang pengalihan IUP, seharusnya Mardani Maming dimintai oleh pertanggungjawaban secara pidana. Tidak seharusnya terdakwa selaku bawahan Bupati yang bertanggung jawab. Tulis Isnaldi dalam surat yang salinannya diperoleh dari redaksi Tempo pada Kamis 7 April. Setidaknya bersama-sama atau Bupati selaku intellectual leader yang menyuruh melakukan. Isnaldi mengatakan kasus ini bermula dari peralihan izin usaha pertambangan dari PT Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2011. Saat itu Mardani masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. Dwiyono juga mengaku diperkenalkan kepada Direktur Utama PT PCN Henry Sutio oleh Mardani. Henry saat ini sudah meninggal. Dalam perkenalan tersebut, menurut Isnaldi, Mardani yang merupakan politikus dari PDIP meminta kliennya untuk mengurus dan menyelesaikan proses pengalihan dari IUP operasi produksi tersebut. Proses pengalihan tersebut pun berakhir dengan keluarnya surat keputusan yang kemudian ditandatangani oleh Mardani Maming.
Terdakwa membantu PCN semata-mata menjalankan perintah atasan yaitu bupati, tulis Isnaldi dalam surat tersebut. Terdakwa tidak dapat mengambil keputusan apapun tanpa perintah dan persetujuan atasannya yaitu bupati. Sepatutnya bupati yang menandatangani SK pengalihan itu juga dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Hingga saat ini menurut Isnaldi, Mardani belum tersentuh jerat hukum. Justru Dwi Jono yang dijerat oleh Kejaksaan Agung. Menurut Isnaldi, Dwi Jono didakwa melakukan korupsi karena peralihan IUP itu melanggar pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, Dwi Jono juga diduga menerima dana sebesar 10 miliar rupiah dari PT PCN. Menurut dia, uang tersebut merupakan pinjaman dari almarhum Henry Sutio. Uang yang diterima terdakwa dari Henry Sutio merupakan pinjaman dengan perikatan keperdataan yang sah sebesar 10 miliar rupiah, yang roll over hingga 27 miliar rupiah, yang sudah dikembalikan atau dibayar atau dilunasi oleh klien kami. Begitu tulisnya. Karena itu dia juga meminta KPK agar melakukan supervisi terhadap penanganan kasus tersebut di Kejaksaan Agung. Isnaldi mengatakan kliennya meminta agar KPK memberikan rasa keadilan dan persamaan perlakuan di mata hukum. Mardani Maming sendiri sempat 2 kali dijadwalkan hadir menjadi saksi dalam perkara ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin. Mardani Maming menjadi Bendahara Umum PBNU pada periode sekarang 2022 sampai 2027. Politikus PDIP ini ditunjuk Ketua Umum PBNU Yahya Holil Sakuf saat mengumumkan nama-nama pengurus PBNU. Bendahara Umum Haji Mardani Hamaming, kata Gus Yahya di kantor PBNU pada Rabu 12 Januari yang lalu. Seperti dikutip dari redaksi Tribun, Mardani Maming berketurunan berdarah Bugis. Dari kedua orang tuanya, ia lahir di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 17 September tahun 81. Sebelum dipercaya menjadi Bendahara Umum PBNU, Mardani pernah menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu selama 2 periode yaitu 2010-2015 dan juga 2016-2018. Selepas menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu, Mardani menjabat sebagai Ketua Umum BPP HIPMI periode 2019-2022. Ia juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu periode 2009-2010. Jabatan di partai politik Mardani Maming saat ini menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan 2019-2024. Dia juga menjabat sebagai CEO PT Batu Licin 69, Grup Bisnis Pertambangan Batubara, Transportasi, Perkebunan dan Pelabuhan di Kalimantan Selatan.